Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Topo dari kelas B. Saya akan mempresentasikan terkait dengan teori yang akan saya jadikan bahan ataupun acuan penelitian yang berjudul pengaruh anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk yang pertama yaitu anggaran sektor publik. Nah, terkait dengan anggaran sektor publik sendiri, anggaran ini merupakan anggaran yang digunakan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan melalui pelayanan publik. Nah, adapun beberapa karakteristik pada anggaran sektor publik itu meliputi sebagai berikut seperti yang saya tampilkan di slide kedua, yaitu yang pertama adalah anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan. Kemudian anggaran berisi komitmen atau kesanggupan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Lalu anggaran mencakup jangka waktu tertentu, baik dalam jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang. Kemudian usulan anggaran itu ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang dalam penyusun anggaran tersebut. Dan yang terakhir adalah sekali disusun, anggaran dapat diubah, itu nanti menyesuaikan dalam kondisi tertentu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Nah, untuk APBDes sendiri ini merupakan rencana keuangan pemerintah tingkat desa yang bersifat tahunan. Nah, rencana keuangan ini nantinya dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau yang sering disebut BPD. Yang ini nantinya akan ditetapkan dengan peraturan desa yang terdiri dari berbagai aspek pendapatan, belanja, serta juga pembiayaan. Nah, kemudian jenis-jenis aspek yang dimaksud itu yang pertama pendapatan desa. Nah, pendapatan desa seperti yang di slide ketiga, ini ada pendapatan aspek desa, kemudian pendapatan alokasi dana desa dari APBN, kemudian dari bagi hasil pajak kabupaten atau kota, kemudian pendapatan bagian dari retribusi kabupaten atau kota, kemudian pendapatan dari alokasi dana desa, serta pendapatan bantuan keuangan dari pemerintah. Nah, kemudian untuk belanja desa dan pembiayaan ini dibedakan menjadi dua, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Untuk belanja langsung yang masuk dalam kategori ini adalah belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa. Kemudian untuk belanja tidak langsung yaitu belanja kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa atau pamong desa, kemudian belanja tunjangan, belanja subsidi, belanja hibah, serta belanja bantuan sosial, bantuan keuangan, dan juga belanja tak terduga. Nah, kemudian langkah-langkah penyusunan APBDes sendiri itu seperti apa? Untuk langkah-langkah ini itu menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah penyusunan rancangan APBDes. Nah, penyusunan ini itu dilakukan dengan susunan ini disusun kemudian diajukan oleh kepala desa atau BPD. Kemudian nanti dikonsultasikan kepada elemen masyarakat seperti dialog, musyawarah, kemudian seperti rapat dan lain-lain. Nah, kemudian hasil konsultasi ini digunakan untuk penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa atau RAPBDes. Nah, kemudian rancangan APBDes ini jika sudah disempurnakan itu diajukan dalam rapat pembahasan dan penetapan APBDes. Nah, kemudian yang kedua adalah pembahasan RAPBDes ya, atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa. Nah, langkah yang pertama itu sebelum naskah RAPBDes diajukan dalam rapat itu sebelumnya harus diterima oleh anggota BPD dan juga pemerintah desa lambat-lambatnya 7 kali 24 jam atau 1 minggu sebelum rapat. Kemudian usulan RAPBDes itu dari kepala desa itu disampaikan kepada pimpinan BPD dengan surat pengantar dari kepala desa. Nah, kemudian
RAPBDes yang sudah disampaikan kepada pimpinan BD kemudian diposisikan sebagai sekretaris BPD untuk diberi nomor, serta nantinya untuk RAPBDes yang sudah dihadiahi nomor selanjutnya diumumkan dalam rapat paripurna. Nah, rapat ini mengumumkan bahwa RAPBDes itu sebelumnya sudah diperbanyak dan dibagikan kepada semua anggota BPD agar jelas. Kemudian penjelasan RAPBDes nanti dilakukan oleh pengusul, kemudian pembahasan dalam komisi ini dilakukan bersama pemerintah desa dan juga pengusul, serta yang terakhir itu pendapat komisi itu berposisi sebagai tahapan untuk pengambilan keputusan. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu persetujuan dan pengundangan APBDes. Nah, untuk persetujuan ini menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, jika RAPBDes ini tidak disetujui, maka dalam jangka waktu tertentu sebelum rapat pembahasan selanjutnya, ini RAPBDes harus terlebih dahulu disempurnakan. Nah, jika RAPBDes yang disempurnakan ini belum disetujui juga, maka diupayakan melalui pendekatan beberapa pihak yang belum menyetujui di lobi seperti itu. Kemudian jika RAPBDes yang sudah disetujui BPD ini harus disampaikan kepada pemerintah desa selambat-lambatnya 1 minggu sebelum rapat dimulai. 1 minggu setelah rapat pembahasan untuk ditandatangani. Jadi sebelum dimulai itu 1 minggu sebelumnya diserahkan agar ditandatangani oleh kepala desa. Nah, jika RAPBDes yang diajukan kepala desa sebagian anggota BPD tidak disetujui oleh BPD, maka nanti pemerintah desa dapat menggunakan APBDes yang tahun anggaran sebelumnya gitu. Nah, kemudian bagaimana untuk peraturan pelaksanaan APBDes? Nah, untuk peraturannya sendiri ini bisa dibilang sedikit lebih simpel ya, karena yang pertama itu kepala desa dapat membuat dan menetapkan kebijakan terkait dengan pelaksanaan APBDes yang ditulis oleh keputusan kepala desa. Kemudian yang kedua adalah keputusan kepala desa ini nantinya harus disampaikan kepada BPD dengan tembusan untuk bupati, camat, serta yang selambat-lambatnya itu 15 hari setelah ditetapkan agar mereka mengetahui. Oke, untuk yang materi ketiga yaitu terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Nah, kesejahteraan masyarakat sendiri ini secara umum itu merupakan bahasa yang menggambarkan keamanan, sentosa, dan kemakmuran, sehingga kesejahteraan itu meliputi keselamatan dan juga kebebasan serta jati diri. Nah, kemudian apa sih indikator dari kesejahteraan itu sendiri? Untuk indikatornya kesejahteraan masyarakat itu yang pertama itu rasa aman, rasa kesejahteraan, rasa kebebasan, dan jati diri. Lalu kesejahteraan masyarakat itu harus mengandung 3 aspek, yaitu keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan keadilan demokrasi. Nah, untuk keadilan sosial sendiri di sini dimaksudkan keadilan sosial harus mengandung unsur pendidikan, kesehatan, akses pada listrik, air, serta keadilan sosial bagi penduduk miskin. Kemudian untuk keadilan ekonomi di sini keadilan ekonomi mengandung unsur pendapatan, kepemilikan rumah, tingkat pengeluaran, serta yang terakhir keadilan demokrasi yaitu mengandung unsur rasa aman dan akses informasi. Nah, kemudian untuk yang slide terakhir ini merupakan langkah-langkah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Nah, langkah ini dapat dilakukan dengan melakukan beberapa hal. Yang pertama, meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan yang membersamainya. Yang kedua, melakukan pelembagaan sistem pembangunan partisipasif. Kemudian yang ketiga adalah mengefektifkan fungsi dan peran pemerintah setempat, dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas baik dalam sarana maupun prasarana sosial dan ekonomi masyarakat. Nah, sekian 3 materi atau teori yang saya gunakan dalam penelitian yang akan saya lakukan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.